Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Brebes yang saya cintai, syukur alhamdulillah realisasi investasi di Kabupaten Brebes pada tahun 2023 ini telah melampaui target sebesar 1.869 miliar dari 1.800 miliar. Dibandingkan pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan sejumlah 69 miliar. Kenaikan signifikan terjadi pada penanaman modal dalam negeri dan sektor UMKM yang terus tumbuh. Selain itu pula terjadi tambahan tenaga kerja yang sangat baik sekali di Kabupaten Brebes sejumlah 12.648 sepanjang tahun 2023 ini. Terdapat kenaikan jumlah laporan atau proyek sejumlah 514 laporan proyek yang didominasi oleh sektor industri, utamanya adalah industri barang dan kulit serta alas kaki. Tren kenaikan tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan kepada para penanam modal dan investor di dalam negeri serta di dalam UMKM ini, khususnya di Kabupaten Brebes dalam menjalankan usahanya. Terus meningkat, hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Brebes dalam kondisi kondusif. Sekalipun tahun ini adalah tahun politik di tahun 2024 ini, kami tetap optimis untuk menciptakan iklim yang kondusif, investasi yang sehat, serta kami akan berusaha keras untuk menarik investor yang baru sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang sangat luas. Pemerintah Kabupaten Brebes senantiasa akan melindungi para investor. Pemerintah Kabupaten Brebes selalu akan mengupayakan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mohon doa, mohon dukungan pada masyarakat Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brebes, sebuah kabupaten yang terletak di barat Jawa Tengah, telah lama menjadi pusat produksi bawang merah yang terkenal di Indonesia. Keadaan geografis yang ideal, tanah yang subur dan pengetahuan petani lokal yang mendalam telah membuat Brebes menjadi daerah yang diakui sebagai penghasil bawang merah berkualitas tinggi. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi produsen bawang merah terbesar di Indonesia yang menyumbang sebesar 33% produksi bawang merah nasional. Kabupaten Brebes memberikan kontribusi 80% dari produksi Jawa Tengah tersebut. Bawang merah Bima Brebes menjadi primadona di pasaran. Revitalisasi Stadion Karangbirahi berupa pembangunan lapangan sepak bola, lintasan atletik pagar keliling, serta pembangunan tribun timur dan barat adalah bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Brebes di bidang olahraga. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Brebes juga membangun gedung baru rumah sakit 5 lantai dan diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2017. Dan RSUD Insinyur Soekarno yang terletak di Kecamatan Ketanggungan
yang diresmikan pada tahun 2022. Dengan potensi wilayah yang sangat luas dan indah, membuat Kabupaten Brebes juga memiliki kawasan potensi sektor pariwisata. Potensi terbesar sektor pariwisata berasal dari wisata alam. Beberapa daerah tujuan wisata baik di wilayah pantai utara maupun wilayah pegunungan di bagian utara. Wisata hutan mangrove adalah wisata andalan yang terletak di Desa Kalilingi, Kecamatan Brebes. Sedangkan di wilayah Brebes bagian tengah, wisata yang menjadi primadona adalah Waduk Malahayu. Waduk Malahayu dibangun pada tahun 1934 sampai dengan 1937 dan diresmikan pada 19 Mei 1938 oleh kolonial Belanda. Sedangkan daerah tujuan wisata di bagian selatan adalah Kebun Teh Kaligua yang merupakan daerah pegunungan. Salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dampak pembangunan tol yang melintas di wilayah utara Brebes dan Jalan Lingkar Utara yang menghubungkan Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal sangat berarti bagi para pelaku usaha untuk mempercepat transaksi ekonomi antar wilayah. Kawasan peruntukan industri Brebes akan dibangun di atas lahan seluas 5.688 hektar yang melintas Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Bulakamba yang tersebar di 6 kecamatan berikut ini. 1. Kecamatan Losari dengan luas kurang lebih 972, 2. Kecamatan Tanjung dengan luas kurang lebih 3053, 3. Kecamatan Bulakamba dengan luas kurang lebih 1063, 4. Kecamatan Wanasari dengan luas kurang lebih 144, 5. Kecamatan Kersana dengan luas kurang lebih 104, dan yang keenam Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih 352. Prioritas pengembangan berada pada KPI Kecamatan Bulakamba, Tanjung, dan Losari. KPI prioritas dibagi menjadi kawasan khusus dan kawasan umum, di mana peruntukan kawasan khusus diarahkan untuk pengembangan infrastruktur industri dan penunjang, sedangkan kawasan umum digunakan untuk pengembangan industri. Dalam rangka percepatan realisasi investasi pemerintah Kabupaten Brebes, berencana memberikan dukungan infrastruktur meliputi 1. Pembangunan jalan lingkar industri, 2. Pembangunan bendung karet, 3. Penataan sempadan sistem sungai, 4. Pembangunan perlintasan tidak sebidang, 5. Peningkatan jalan kabupaten, 6. Pembangunan gardu induk, dan yang ketujuh pembangunan rusunawa. Kini, Kabupaten Brebes juga memiliki MPP atau Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian lembaga, pemerintah, daerah provinsi, dan kabupaten atau kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan kemudahan jangkauan layanan publik yang telah di-launching oleh Wakil Presiden pada tanggal 5 Desember 2022. DPM PTSP Kabupaten Brebes meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Di setiap tahunnya selalu meningkat. Semakin besar investasi yang masuk, semakin besar peningkatan perekonomian. Dengan investasi, menjadikan Brebes yang lebih maju dan sejahtera.